Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan waktu dan usia untuk bisa bertatap muka kembali dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 di semester 1. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anda yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Anda semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu dengan materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan. Tapi sebelum kita ke materi, Pak ingin mengecek dulu kehadiran Anda semua, apakah sudah siap dan apakah sudah komplit atau belum. Bapak absen dulu ya semuanya. Oke, kita cek dulu nih. Nah, silahkan kepada Anda yang belum mengisi absen untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah mengisi, mengucapkan terima kasih. Oke, Anda semua, pada kesempatan hari ini masih tetap semangat belajar dari rumah. Insya Allah semangat ya, karena belajar itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang peserta didik, dan belajar juga menjadi bekal untuk di masa depan yang akan datang. Nah, Anda semua, pada kesempatan ini tadi yang sudah Bapak sampaikan, kita akan membahas tentang iman pada hari akhir, meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, Anda semua, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan kepada dirinya, alam sekitar, dan makhluk-makhluk ciptaannya. Inilah anak-anak kompetensi dasar pada materi kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dalil nakli, dalil akli, iman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan antara kiamat sugro dengan kiamat kubro dengan benar. Insya Allah, ketiga tujuan pembelajaran kali ini kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya, Anda semuanya, sebelum Bapak ke materi yang sesuai tadi yang sudah disampaikan, Bapak ingin menampilkan video yang harus Anda perhatikan dan renungkan. Mari kita simak bersama. Apa yang Anda rasakan?
kira-kira apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan setelah melihat cuplikan video yang Bapak tayangkan tentang ilustrasi dari kiamat. Silahkan boleh di chat, diisi ya, diisi chatnya, atau bisa langsung diisi di kolom chat yang sudah tersedia. Nah, inilah dari yang Bapak rangkum dari teman-teman, dari anak-anak semua yang telah berdiskusi. Nah, selanjutnya ya, Bapak akan melanjutkan. Nah, Bapak ulangi ya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah meyakini dan akan adanya kehancuran. Di mana pada hari tersebut akan hancur seluruh alam semesta beserta isinya. Ini diawali dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil dan dilanjutkan dengan kehidupan yang baru. Nah, jadi iman kepada hari akhir itu kata kuncinya adalah meyakini akan adanya kehancuran, dan yang kedua meyakini ada kehidupan baru, yaitu alam akhir. Nah, Allah juga sudah memberikan informasi kepada umat Islam bahwa dunia ini akan berakhir. Itu adalah, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi nanti setelah ada hancurnya seluruh alam semesta ini, dan semua makhluk yang dimulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu akan dihidupkan. Juga sependapat bahwa tentang hari akhir atau hari kiamat. Jadi menurut ahli astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lain itu berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Masing-masing planet mempunyai daya tarik-menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang. Namun daya tarik-menarik ini semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya planet tersebut akan bertabrakan. Anda semua, pembagian hari akhir atau kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, kiamat kubro artinya adalah kiamat besar. Nah, kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu terjadinya musibah yang menimpa sebagian umat manusia atau seseorang. Misalnya, contohnya kiamat sugro itu adalah matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan berbagai musibah atau cobaan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 ya. Nah, terus yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini yaitu kiamat besar. Nah, kiamat yang akan berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serempak bersamaan dengan kehancuran seluruh alam semesta. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah itu sudah jelas ya. Nah, kejadian kiamat kubro itu ada dalam surat Al-Qari'ah, nanti kalian bisa baca, dan juga ada dalam surat Al-Zalzalah ya. Jadi sekarang sudah jelas bagaimana gunung-gunung meletus ya, lalu bintang-bintang berjatuhan, lalu air laut tumpah, lalu juga gempa bumi dan sebagainya, sehingga mengakibatkan kiamat besar atau kiamat kehancuran seluruh alam semesta ini. Nah, yang kedua adalah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Jadi ketika malaikat Israfil turun ke bumi untuk melaksanakan tugasnya, berarti kiamat itu sudah di depan mata ya, sudah sangat dekat. Nah, semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Jum'ah, dan sangkakala ditiup maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Namun
mungkin siapa yang tidak mati, yaitu malaikat ya, yang sebagai petugas-petugas Allah. Selanjutnya langit menjadi terpecah belah. Nah, ini adalah ilustrasi dari kiamat kubro atau kiamat besar. Langit menjadi terpecah belah. Bayangkan oleh kita, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan dan manusia seperti anak-anak yang bertebakan. Firman dalam firman surat Al-Muzzammil ayat 18. Jadi situasinya itu sangat kacau balau. Bagaimana kita melihat matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, manusia yang seperti apa gitu ya kondisinya itu sangat takut sekali. Nah, anak-anak semuanya Pak, bagaimana ini ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya hari kiamat? Nah, tanda-tanda kiamat itu dibagi menjadi dua, ada yang tanda-tanda kecil, ada juga tanda-tanda yang besar. Nah, kalau tanda-tanda yang kecil itu diantaranya adalah satu, segala urusan dipegang oleh bukan yang ahlinya. Nah, ini merupakan tanda-tanda yang kecil. Misalnya sekarang banyak pejabat yang dia itu bukan ahli, dia nyogok gitu ya, maka karena dia nyogok dia menjadi pejabat. Nah, itu adalah merupakan dari tanda-tanda kecil, bagian dari kiamat. Terus yang kedua, banyak terjadinya pembunuhan. Nah, kalau pembunuhan itu sudah menjadi hal yang tabu, hal yang biasa, itu menjadi ciri-ciri tandanya kiamat kecil. Terus yang selanjutnya adalah banyak terjadi fitnah, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, ya. Jadi diputarbalikan fakta-fakta yang terjadi. Lalu selanjutnya merebaknya perzinahan. Ini di mana yang berzina itu dihalalkan, dibolehkan, dan yang melarang itu menjadi salah. Terus yang sebenarnya banyak perempuan menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Ini merupakan tanda-tanda dari kiamat kecil. Nah, selanjutnya tanda-tanda besarnya apa saja Pak? Nah, yang pertama adalah terbitnya matahari dari sebelah barat dan terbenamnya di sebelah timur. Dan ini merupakan kalau ketika matahari terbitnya dari sebelah barat, maka astronomi kita atau tata surya kita itu sudah tidak dalam porosnya, sudah berubah, maka itu akan menyebabkan kehancuran tadi ya, bisa saja bertabrakan atau saling berjatuhan. Terus yang kedua, munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Nah, para ulama menyebutkan akan munculnya binatang-binatang yang aneh yang dia berbicara kepada manusia karena manusia itu sudah banyak yang melenceng dari jalan kebenaran. Lalu datangnya Al-Mahdi, ini juga sama, karena banyak sekali manusia-manusia yang tersesat, manusia yang tidak menyembah Allah, maka datangnya Al-Mahdi. Lalu munculnya Dajjal, ini adalah munculnya Dajjal itu merupakan ujian terberat bagi umat Islam, yang pada saat itu manusia sangat memuja Dajjal ini dan membawa kesesatan. Lalu hilangnya dan lenyapnya Al-Quran yang berupa mushaf dan yang berupa hafalan dalam hati, lalu turunnya Nabi Isa Al-Masih dan terpecahnya bulan dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, inilah ciri-ciri dari kiamat, tanda-tanda besar. Nah, anak-anak semua, ketika kita sudah beriman kepada hari akhir, hikmahnya apa Pak? Nah, sekarang kita menjadi yakin bahwa hari akhir dan rangkaian peristiwanya kelak pasti akan terjadi. Pada hari itu, manusia akan merasa tenang apabila mereka memiliki bekal amal yang baik. Sebaliknya, manusia akan gelisah dan tersiksa apabila bekal yang dimilikinya adalah perbuatan buruk selama di dunia. Orang yang beriman kepada hari akhir akan menjauhi segala perbuatan kezaliman dan kemaksiatan. Senantiasa melakukan amal soleh sebab meyakini akan berbuah manis di akhir kelak.
Jadi orang yang beriman kepada hari akhir itu, dia akan terus berbuat amal soleh karena dia yakin bahwa pada suatu saat dia akan mengalami kiamat, maupun kiamat kecil ataupun kiamat besar. Jadi ketika datang pada waktunya dia sudah tenang karena sudah membawa amalan. Dan ananda semuanya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Dan untuk sekarang, silakan